Baik, kita sudah terlihat ya. Ini sebenarnya melanjutkan ini adalah transparan yang keberapa ini ya? Yang ke-26. Karena sebelumnya apa ya sebelumnya ini? Sebelumnya nih. Mana sebelumnya? Ini sebelumnya kita di sini. Nah, kan di sini kan. Seri FR keperawatan. Ini sudah materinya sudah saya share ya. Materinya sudah saya share. Oh ya, saya belum nge-share ini ya materi kunci ya. Nanti saya share ulang ya. Nah, ini bagian dari seri ke ini kan tipe keluarga sudah kemarin sudah dijelaskan. Kemudian fungsi keluarga juga sudah, tahap perkembangan keluarga sudah dijelaskan. Kemudian usia masih tahap perkembangan keluarga ya. Diagnosa juga sudah. Kemudian cara pembobotan juga sudah, perumusan dan kita masuk ke sini sekarang. Ini halaman 26. Oke, nanti saya share juga, walaupun kemarin mungkin ada beberapa yang sudah ngeprint, tapi saya akan share lagi gitu ya, supaya ada bahan yang bisa Anda baca. Baik, teman-teman kita lanjutkan bahwa tugasan keluarga ini yang disebutkan menurut Friedman ya, Friedman. Ya, kemampuan yang pertama adalah kemampuan keluarga mengenal masalah. Kenapa ini dibahas? Tadi malam kita sepakat bahwa kita akan membahas secara lebih detail lagi karena kemarin kita merasa kesulitan. Ini sebenarnya masalah kesehatan atau mengenal masalah atau mengenal fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Kita kemarin atau tadi malam kita sedikit kesulitan. Kemampuan keluarga mengenal masalah ini data yang dikaji. Apakah keluarga mengetahui masalah kesehatan yang diderita oleh anggota keluarga? Apakah keluarga mengerti tentang arti dari tanda dan gejala penyakit yang diderita oleh keluarga? Kemudian, bagaimana persepsi keluarga terhadap masalah kesehatan anggota keluarga? Bagaimana persepsi keluarga terhadap upaya yang dilakukan untuk menjaga kesehatan? Jadi unsur-unsur yang ada dalam mengenai ini yang harus dipahami yang pertama adalah masalahnya ada enggak, itu arti tanda gejalanya paham enggak, kemudian bagaimana persepsi dia, kemudian bagaimana persepsi terhadap upaya kesehatan yang dilakukan. Itu mengenal ya, itu terkait dengan mengenal. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua adalah kemampuan keluarga mengambil keputusan yang tepat. Nah, apa yang harus dikaji dari kemampuan keluarga mengenal keputusan yang tepat adalah bagaimana kemampuan keluarga mengambil keputusan apabila ada anggota keluarga yang sakit. Apakah diberikan tindakan sendiri atau dibawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian siapa yang mengambil keputusan untuk melakukan suatu tindakan apabila anggota keluarga sakit? Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam keluarga apabila ada anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan. Jadi di kemampuan keluarga mengambil keputusan adalah bagaimana keluarga tersebut eh, upaya keluar dalam pengambilan keputusan dan siapa yang mengambil keputusan. Itu yang penting dan prosesnya seperti apa. Apa patriarkal tergantung dari laki-laki atau matriarkal tergantung dari perempuan. Itu penting untuk dikaji ya, untuk dikaji oleh teman-teman semua terkait dengan kemampuan keluarga mengambil keputusan yang tepat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini panjang nih yang ketiga ternyata.
Yang ketiga ini adalah bagaimana kemampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. Apa yang data yang harus dikumpulkannya? Data yang harus ada adalah bagaimana keluarga mampu melakukan perawatan anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan. Yang pertama. Yang kedua, apakah keluarga mengetahui sumber makanan bergizi? Apakah, apakah di keluarga mengalami masalah kesehatan? Sudah memadai? Siapa yang bertanggung jawab terhadap perencanaan belanja dan pengelolaan makanan untuk keluarga yang sakit? Berapa jumlah dan komposisi makanan yang dikonsumsi oleh keluarga yang sakit sehari? Bagaimana sikap keluarga terhadap makanan dan jadwal makanan? Ini terkait gizi juga ditanyakan. Kemudian selanjutnya, apakah jumlah jam tidur anggota keluarga sesuai dengan perkembangan? Apakah jadwal tidur tertentu harus diikuti oleh anggota keluarga, fasilitas tidur anggota keluarga? Jadi makan tidur itu lagi ini makan tidur ulin. Ini kalau ini bukan Ma- olahraga ya. Bagaimana kebiasaan olahraga keluarga, persepsi tentang olahraga, latihan anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan. Kemudian jadi kita tandain ya, kita tandain ya, kita sama tandain lah supaya enak lihatnya. Yang pertama tadi em, keluarga mampu melakukan perawatan. Kemudian sumber gizi, makanan bergizi. Kemudian tidur. Kemudian olahraga, ya. Kemudian mengkonsumsi, nah, konsumsi kopi alkohol. Bagaimana kebiasaan minum obat anggota keluarga yang punya masalah kesehatan. Apakah keluarga secara teratur menggunakan obat tanpa resep? Apakah obat-obatan ditempatkan di tempat yang aman, ya jauh dari jangkauan anak-anak, itu pun dikaji. Kemudian apakah keluarga apa yang dilakukan keluarga untuk memperbaiki status kesehatannya ini? Apa yang dilakukan keluarga, ya. Kemudian mencegah terjadinya suatu penyakit, apa yang dilakukan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit, apakah ada keyakinan, sikap, dan nilai-nilai dari keluarga dalam hubungan dengan perawatan di rumah. Jadi kemampuan merawat itu dari mulai uh, dipreteli lagi dari mulai gizi, tidur, olahraga, konsumsi alkohol, kopi alkohol, bagaimana perlakuan terhadap obat, dan yang terakhir adalah bagaimana memperbaiki statusnya, kemudian juga kepercayaannya yang bertentangan atau yang mendukung kesehatan. Itu terkait dengan yang harus dikaji dari kemampuan keluarga, ya, yang sakit, merawat yang sakit. Kemudian nomor kok jadi hang ya? Enggak, enggak. Kemudian yang keempat, keluarga memodifikasi lingkungan. Lingkungan, data yang harus digaji adalah bagaimana keluarga mengatur dan memelihara lingkungan fisik dan psikologis bagi anggota keluarganya. Lingkungan fisik, bagaimana keluarga mengatur perabot rumah, menjaga kebersihan, mengatur ventilasi, dan pencahayaan. Kemudian lingkungan psikologis, bagaimana keluarga menjaga keharmonisan antar anggota keluarga, bagaimana keluarga memenuhi privasi masing-masing anggota keluarga. Itu memodifikasi, ternyata ada psikologisnya juga, bukan hanya lingkungan fisik, ya. Misalnya kalau lingkungan fisik kan kita selalu misalnya buang sampah sembarangan. Nah, ternyata kalau misalnya keluarga
belum mampu memenuhi kebutuhan privasi pasien masing-masing atau privasi keluarga masing-masing, itu juga jadi masalah bagi lingkungan keluarga ya. Kemudian yang kelima, kemampuan keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan. Data yang dikaji apa? Apakah keluarga sudah memanfaatkan fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau dari tempat tinggalnya, posyandu, puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit terdekat, sumber pembiayaan yang digunakan, bagaimana membayar. Oh, ini yang sedang ramai ya. Eh, Ini yang ramai sekarang adalah, saya nggak tahu persisnya dia itu bidan atau perawat itu yang di Medan itu. Gara-gara nanya ke pasien ya, nanya ke pasien pas pasien datang ini siapa yang mau bayar? Itu jadi masalah dan yang bertanya itu dipecat, kemudian rumah sakitnya ditutup dulu. Itu di Medan itu. Dan masih simpang siur, di netizen itu tidak bisa membedakan mana bidan, mana perawat, gitu ya. Jadi sampai seperti itu. Jadi eh, padahal kan ini Bapak nganggo BPJS atau nganggo BPJS, Bapak pakai BPJS atau umum? Kan biasa juga saya ditanya ya kalau ke rumah sakit ya. Kita BPJS gitu ya. Atau misalnya kita umum ya mungkin itulah di rumah sakit itu atau di puskesmas itu udah yang datang itu bukan mau rekreasi gitu ya. Yang datang itu orang-orang yang sedang menyempit, yang sedang stres, stres fisik, mental, psikososial, termasuk juga stres ekonomi gitu ya datangnya. Jadi datanglah konten kreator, influencer datang, dibikin rame di X gitu ya. Nah, itu dampaknya juga kita yang babak belur, kembali lagi babak belur, ya kan? Di kesannya kalau ada satu kesalahan kita yang babak belur, ya itulah nasib, nasib orang kesehatan yang seperti itu. Belum lagi orang yang datang itu influencer, yang datang ormas dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya lagi suka bingung ya fungsi ormas sebenarnya untuk apa ini. Ya, kita lanjutkan ya. Ini kadang-kadang menjadi masalah nih, jadi masalah. Kita kan padahal kan kita harus nanya dari mana, bagaimana keluarga membayar pelayanan yang diterima. Apa keluarga masuk asuransi kesehatan, apa keluarga mendapat pelayanan kesehatan gratis. Ya, ya cuman mungkin cara bertanyanya. Mungkin maaf untuk ya mungkin ke UGD ya. Kalau UGD selalu berpikir eh, tangan dulu ya, tangan dulu dan lain sebagainya. Ya, itu juga mungkin protapnya yang harus diperhatikan juga apa yang ditangani dulu atau bagaimana. Ya, itulah nasib yang di garda terdepan itu ya seperti itu. Hati-hati. Kemudian tapi yang pada prinsipnya kalau di UGD triase digunakan dan Anda harus menjelaskan kepada siapa yang membawa orang yang membawa itu. Jangan sampai nanti yang membawa itu orang-orang yang memang dengan sengaja mencari konten ini untuk jadi konten nanti diupload dan jadi masalah. Kemudian selanjutnya alat transportasi apa yang digunakan mencapai pelayanan kesehatan? Masalah apa yang ditemukan jika keluarga menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan umum? Masuk jauhnya, bagaimana keterjangkauannya, aksesibelnya, dapat diakses enggak? Ya, kemudian aksesibel dari sebuah rumah sakit atau kemampuan diakses oleh masyarakat itu penting juga ditanyakan. Itu terkait dengan tugas keluarga, ada 5 tugas keluarga. Yang terakhir adalah memanfaatkan fasilitas kesehatan. Dan ini banyak sekali ya sekarang dengan musim media sosial banyak banget ini yang harus dipahami oleh teman-teman. Jangan sampai nanti dilema etik atau etik yang terjadi oleh kita sehingga
namanya juga rumah sakit yang sifatnya bisnis ya pasti dia mengutamakan kepentingan bisnisnya dibanding eh, melindungi ya karyawannya. Dan itulah masalahnya secara hukum kita kadang-kadang lemah di depan hukum. Padahal kita walaupun pelayanan kita juga wajib memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang tenaga kesehatan. Tapi seakan-akan ya yang paling mudah adalah menyalahkan. Padahal kan itu juga merupakan bagian hak dan kewajiban yang harus disampaikan. Itulah. Baik, kita masuk juga ke level pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini selalu muncul ya teman-teman. Ini selalu muncul di ujian. Jadi tolong dipahami. Yang pertama, saya sambil nulis ya. Kemudian peran perawat pencegahan primer punya peran yang penting dalam upaya pencegahan. Yang pertama, pencegahan penyakit dan memelihara hidup sehat. Secara intinya, menurut Dupa ya, yang primer itu adalah terdiri dari eh, promosi kesehatan. Ini kan tadi memelihara hidup ya. Kemudian yang kedua adalah pencegahan, cegahan khusus ya, atau specific protection. Nah, kalau kita lihat dari promosi kesehatan, contohnya misalnya olahraga, kemudian makanan sehat, gitu ya. Tentu yang diberikan pada orang-orang yang belum terjangkit sebuah penyakit. Kemudian kalau pencegahan khusus juga belum terjadi kasusnya. Misalnya perawat menggunakan APD pada pasien-pasien yang COVID misalnya. Sekarang mudah-mudahan sekarang di Singapura sudah banyak yang COVID lagi ya. Kasusnya sudah ribuan di Singapura. Mudah-mudahan nggak datang lagi ke kita. Ngeri ya. Ngeri bulan Juli itu bulan bulan Juli 2020 itu ngeri banget itu ya. Yang sampai tiap subuh itu. Kalau di saya itu tiap subuh itu innalillahi wa inna ilaihi dari masjid itu. Aduh ngeri itu kan. Tiap malam itu ada, hampir tiap malam. Jadi mudah-mudahan dengan pencegahan dan itu penggunaan APD itu adalah pencegahan primer. Karena pencegahan yang spesifik gitu ya. Cuma kemudian apalagi contoh lagi imunisasi, vaksinasi dan lain sebagainya. Ini sekarang musim nih jemaah haji. Jemaah haji mau berangkat ke Mekah dan mereka harus diimunisasi atau divaksinasi. Bisa meningitis. Tapi juga ada kepercayaan-kepercayaan yang masih bertentangan. Misalnya eh, kepercayaan dari sebagian masyarakat yang terkait dengan bahwa vaksinasi saya tidak tahu sekarang sudah berubah atau bagaimana. Misalnya meningitis itu mengandung salah satu unsurnya adalah misalnya dari babi misalnya. Itu ada juga kepercayaan seperti itu. Tetapi pada tahap tertentu MUI sudah melakukan fatwa. Kalau tidak salah MUI sudah melakukan fatwa jadi tidak masalah. Coba Anda ceknya terkait dengan imunisasi atau vaksinasi. Ya. Dan karena itu adalah pencegahan. Kenapa harus dicegah? Karena berbagai ketemu dengan orang dari jutaan, dari ratusan bangsa gitu ya, dengan berbagai macam penyakit ya, dan kita wajib melakukan pencegahan. Tapi juga ada orang yang sudah pencegahan COVID misalkan, misalnya ya ada yang dulu ya yang menjadi khawatir juga orang kesehatan kan vaksinnya sudah berapa kali gitu ya, berapa kali. Kemudian, tapi orang-orang yang memiliki keyakinan khusus, mereka gak mau divaksin. Mereka mencari sertifikatnya saja. Sertifikat. Dan ada yang jualan gitu ya. Ada yang jualan. Ada yang jualan dan saya tidak tahu lah. Kita nggak usah menunjuk sebuah instansi, tapi pada prinsipnya ada yang jualan juga. Tuh, ini PAK. Nah.
ada yang jualan. Dan ini harus jadi kembali lagi yang harus dipahami, primer itu termasuk primer adalah promosi kesehatan. Ya, kayak kemarin penjelasan tentang obat TBC, kasus tadi malam, pem- kok lupa saya. Kasus terkait dengan pemberian penjelasan obat TBC yang INH dan lain sebagainya tadi malam itu masuk primer atau sekunder. Kalau itu dalam rangka pengobatan, ya pengobatan berarti itu masuk sekunder. Kalau yang primernya gimana? Yaitu yang BCG. Yang BCG, kemudian penyuluhan terkait dengan bagaimana penularan di masyarakat yang tidak terpapar, termasuk juga tadi malam filariasis. Jadi ya, promosi kesehatan itu dalam bagaimana meningkatkan harus meminum obat eh, apa ya, yang obat profilaksis misalnya, supaya tidak terkena filariasis. Itu juga adalah primer. Dan yang selanjutnya adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder yang mana? Itu yang pertama adalah upaya yang dilakukan oleh perawat untuk mendeteksi dini terjadinya penyakit pada kelompok resiko, diagnosa, dan penanganan segera yang dapat dilakukan oleh perawat. Nah, di sini kalau bahasa Inggrisnya gimana bahasa Inggrisnya? Kalau bahasa Inggrisnya gini, kalau orang bahasanya WHO, early early diagnosis, oh ada yang masuk, early diagnosis and prompt treatment. Nah, ini early diagnosis dan satu lagi, ini aja lah, disability limit limitation. Nah, ini ini dalam tulisan bahasa Inggrisnya gini, early diagnosis dan prompt treatment. Dan kemudian yang kedua adalah disability limitation. Nah, jadi maksudnya gimana? Nah, ini sama aja nih, upaya yang dilakukan perawat mendeteksi dini. Deteksi dini seperti apa? Misalnya melakukan screening orang-orang dengan apa yang sekarang lagi musimnya, ya PTM misalnya. Kemudian orang-orang dengan sea servik, misalnya apakah itu pakai apa, ada IVA atau pakai pap smear atau dan lain sebagainya. Itu yang sifatnya screening resiko, itu juga merupakan bagian dari early diagnosis, penemuan kasus secara dini. Kemudian from treatment ya segera diobati, ya orang-orang yang sudah di screening itu segera diobati, ya itu. Kemudian penemuan kasus merupakan upaya pencegahan sekunder sehingga segera dapat dilakukan tindakan. Tujuan dari pencegahan sekunder adalah mengendalikan perkembangan penyakit dan mencegah kecacatan berlanjut. Ya, jadi ada dua. Yang pertama, sebenarnya ada tiga ya kalau kita urut. Yang pertama early diagnosis, yang kedua prompt treatment, dan yang ketiga adalah disability limitation. Tetapi dibuatnya yang early diagnosis dan prompt treatment itu disatuin. Jadi dalam pengobatan atau penemuan kasus dan pengobatan dini itu disatukan. Dan yang kedua adalah disability limitation. Disability limitation itu adalah pencegahan terjadinya kecacatan. Misalnya apa tindakannya? Contohnya, misalnya pasiennya tidur mulu, misalnya, maka kita bolak-balik 2 jam. Dibolak-balik maksudnya itu bukan bolak-balik warawiri ya, tapi di eh, posisinya dirubah-rubah, maka itu adalah bagian dari disability limitation. Kemudian perawat di sini juga ada peran merujuk, itu merupakan bagian dari
sekunder, merujuk semua anggota keluarga untuk screening, melakukan pemeriksaan, dan mengkaji riwayat kesehatan. Kalau merujuk gimana ya? Sama aja. Kalau lu merujuk kan berarti kita sudah masuk ke pencegahan apa pelayanan sekunder ya. Ya, sekunder kan pelayanan ya tiga juga. Pelayanan primer, pelayanan sekunder, pelayanan tersier kan ada tiga juga. Awas kebalik-balik, kebalik-balik ya. Ada materinya, ada materinya sudah saya berikan itu yang keluarga, ibu keluarga dan komunitas. Sudah saya berikan, cuman masalahnya dibaca kagak gitu, masalahnya kan di sana. Ya. Kemudian yang tersier sekarang itu yang tersier itu adalah rehabilitasi. Jadi yang peran perawat dalam pencegahan tersier ini bertujuan untuk mengurangi luasnya dan keparahan masalah kesehatan sehingga dapat meminimalkan ketidakmampuan dan memulihkan atau memelihara fungsi tubuh. Fokusnya adalah rehabilitasi. Ya, jadi fokus utama dalam tersier adalah rehabilitasi. Ya. Kemudian rehabilitasi meliputi pemulihan terhadap individu yang cacat akibat penyakit dan luka sehingga mereka dapat berguna pada tingkat yang paling tinggi secara fisik dan sosial serta ekonomi. Itu ya. Itu tersier, teman-teman. Tuh. Mudah-mudahan dipahami ya. Gimana materinya bisa di-share? Bisa, nanti saya share. Tenang, tenang. Ya, kita belajar sedikit-sedikit karena masih, kalau tidak salah, saya pernah mendapatkan juga materi bahwa Mei itu adalah kedinasan, kemudian Juni itu untuk pusat, kalau nggak salah untuk pusat, dan Agustus itu untuk daerah. Itu baru, tapi edarannya belum. Nanti kita nunggu dulu edarannya. Kemungkinan kan 3 kali, kemarin ada yang bicara 3 kali. Dan yang mohon tolong diingat dari sekarang, Anda mau ngambil apa? Mau ngambil pusat atau daerah? Karena ternyata menurut Ketua BKN, kita tidak bisa ngambil dulu. Misalkan mana yang dulu, mereka selalu nanya seperti itu. Mana yang dulu? Apakah boleh nggak kita ngambil ngelamar itu dua-duanya, misalkan ikut di pusat, ikut di daerah. Kalau dari Pak Kepala BKN itu nggak bisa. Jadi tetap dalam penggunaan akun itu hanya satu. Jadi bisa terdeteksi. Kalau kalau terdeteksi ya itu dihilangkan satu. Mas yang jadi masalah menurut Pak Menteri, kalau misalnya dihilangkannya yang utama itu jadi masalah. Tapi kalau misalnya pilihannya yang dihilangkan itu nggak apa-apa. Tapi kalau makanya sebelum ini Anda pikirkan dulu ini Anda mau ngambil yang mana, mau di pusat atau di daerah. Apa yang di pusat juga ada yang nanya. Apa yang di pusat? Yang di pusat itu misalnya Anda di kementerian, misalkan jadi tenaga kesehatan di penjara, ya kan ada ya penjara kelas, semua penjara ada. Kemudian tugas kesehatan dengan rumah sakitnya, rumah sakit pusat RSUP misalnya. Itu udah pusat. Tapi kalau Anda ngambil daerah, misalnya ngambilnya puskesmas, ngambilnya RSUD, nah itu adalah daerah. Dan penting nih, sangat penting. Anda mau ngambil daerah atau ngambil pusat, yang penting adalah bagaimana Anda melakukan persiapan. Betul bahwa Kemenpan RW mengatakan bahwa semuanya akan menjadi ASN, semuanya akan menjadi P3K diangkat. Tapi perhatikan, perhatikan ya, perhatikan. Perhatikan bahwa jumlah jumlah formasi itu tidak sesuai dengan jumlah non ASN. Kan
repot kan? Kalau tidak sesuai artinya akan ada yang menjadi orang-orang yang akan menjadi part time. Kalau part time ya repot sama dengan sekarang. Nah, berarti Anda harus mencari atau mengupayakan bagaimana sebaik-baiknya atau bagaimana Anda menjadi full time. Yang full time itu yang lebih nyaman. Jadi Anda tidak kenapa? Kenapa saya menganjurkan bahwa Anda harus full time? Kita tidak pernah tahu setelah apakah nanti program mengangkat Anda itu kalah dengan makan siang gratis itu. Karena sekarang sudah kalah dengan makan siang gratis itu gara-gara sekarang UKT kan naik. Anda yang kuliah itu naik. UI dalam 1 tahun itu 4 triliun dalam pengelolaan. Sementara makan gratis itu ada 412 triliun dalam setahun. Artinya kalau tidak ada makan gratis itu ada 4 aja bagi 400 bagi sekarang sudah 112 perguruan tinggi level UI itu yang bisa dipelihara itu. Tapi kan pilihannya keberlanjutan pilihannya. Ya menikmati saja. Menikmati saja. Dilanjut ya. Lanjut. Nah, sekarang kemandirian. Nah, saya tadi bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Apa kemandirian tuh 5 atau 4? Ternyata yang saya temukan adalah 4 itu ya. Level kemandirian. Ya, ini yang level indikator kemandirian yang menjadi indikatornya adalah mengenal masalah, kemudian mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi masalah, mampu melakukan tindakan keperawatan untuk anggota keluarga yang memerlukan bantuan keperawatan, mampu memodifikasi lingkungan sehingga menunjang upaya peningkatan kesehatan, dan mampu memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan. Ini adalah sama ya, 5 orientasi fungsi keluarga dalam kesehatan sudah dibahas tadi. Dan kemudian kait dengan keluarga levelnya atau tingkat keluarga. Yang pertama ada keluarga mandiri tingkat pertama KM1. Apa KM1 itu? KM1 KM1 adalah menerima petugas perawatan kesehatan, menerima pelayanan perawatan yang diberikan sesuai dengan rencana keperawatan. Itu KM1. KM2 menerima petugas perawatan kesehatan masyarakat, menerima pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai dengan rencana keperawatan, tahu dan dapat mengungkapkan masalah kesehatan secara benar, melakukan perawatan sederhana sesuai yang dianjurkan. Itu KM2. Nah, kemudian KM3 menerima petugas perawatan kesehatan, menerima pelayanan perawatan yang diberikan sesuai dengan rencana keperawatan, kemudian tahu dan dapat mengungkapkan masalah kesehatan secara benar, mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan secara aktif, melakukan perawatan sederhana sesuai yang dianjurkan, dan yang keenam melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif. Itu yang keempat. Kemudian yang keempat, menerima tugas sama menerima pelayanan yang diberikan, tahu dan dapat mengungkapkan masalah keperawatan secara benar, memanfaatkan fasilitas pelayanan sesuai dengan anjuran, melakukan perawatan sederhana sesuai dengan yang dianjurkan, melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif, melaksanakan tindakan promotif. Itu yang empat. Dan ini adalah yang keempat. Oh, yang keempat 2 kali ya. Ini keempat, yang ketiga, ini yang tiga ya. Tadi ini empat. Nah, ini yang keempat tadi sudah ya. Empat. Dan ini berarti yang kelimanya. Kelimanya. Ini ada rangkumannya. Rangkumannya. Kok garisnya nggak ada satu ya? Nah ini 1, 2, 3. Ini rangkumannya dengan tipenya. Jadi kalau
satu itu ada dua, menerima petugas dan menerima pelayanan. Kemudian yang dua itu ada 5, yang tiga itu ada 6, tugas yang kriterianya ada 6, yang keempat 7 atau yang keempat semuanya, ya, yang keempat semuanya. Itu teman-teman apa yang bisa kita berikan pagi ini. Dan karena hampir siang, jadi kita tidak akan sempat membahas soal lagi. Mungkin nanti kita coba agendakan untuk membahas selanjutnya. Jadi pagi ini kita hanya sampai ke tingkat kemandirian keluarga. Ya, itu untuk pagi ini. Nah, itu kenapa anak-anaknya deh. Kita aku belajar. Hari ini yang ibu-ibu yang pasti berjibaku dengan anak-anak ya. Oke. Itu teman-teman untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagaimana saya share ini? Atau cukup dengan nunggu videonya? Materinya saya share atau gimana? Atau yang nggak usah? Karena semua ada yang kalau nggak usah ya sudah nggak apa-apa juga. Karena ada juga sih rangkumannya juga, materinya juga ada. Materinya ada di ebook itu yang sudah saya berikan kepada teman-teman ya. Oke, wah ini baik, saya nanti share ya. Dan materi ini kembali lagi saya negasin ke teman-teman. Materi ini saya tidak pernah tahu nanti yang akan keluar yang mana. Saya tanya ke teman-teman. Ini yang saya jelaskan pagi ini keluar nggak di D3? Siapa yang D3, siapa yang NES? Keluar nggak di ujian kemarin, tahun kemarin? Yang jadi masalah saya tidak tahu. Yang saya tidak tahu mana yang mau keluarnya. Karena kalau catatan saya keluar ya, kalau catatan saya keluar. Nah, ini D3 S1 keluar, D3 keluar, S1 keluar. Nah, artinya ini wajib. Makanya kemarin yang banyak yang selalu bertanya, ini materinya disatuin nggak? Lah, memang level kemandirian keluarga beda antara S1 dengan NES. S1 dengan NES. Antara D3 dengan ini, ya sama lah. Ya kan sama, teorinya sama, cuman masalahnya saya tidak tahu apakah di tiga berapa soal, di S1 berapa soal. Kalau di Ukom saya bisa tahu kenapa, karena sudah ada blueprintnya. Tapi kalau di P3K yang punya blueprint adalah orang yang membuat soal. Nah ini bagi jadi kesimpulannya hari ini akan di-share, akan di-share. Kemudian videonya nanti saya edit dulu yang malam aja belum di-share, belum diedit ya, tadi malam lumayan sedikit demam jadi saya nggak ngedit tadi malam. Ini gitu teman-teman untuk pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit tetapi ada yang nempel di kepala kita karena sedikit-sedikit saja lah, sedikit-sedikit saja belajarnya ya, ya sedikit-sedikit belajarnya. Terima kasih untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.